Halo Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, selamat malam. Bertemu lagi dengan kami di sini dalam acara Talk Show Edukasi Seksual. Bersama dengan saya, Joanita Ari, dan rekan senior saya, Kang Cecep. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Mbak Ari. Salam sehat. Sehat Ya, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan tentunya dengan narasumber kita. Jadi, kalau tiap malam Jumat gini tuh banyak yang nungguin dokter. Saya juga bingung nih dok. Kayaknya banyak banget yang perlu edukasi seksual dari dokter Binsar Martin Sinaga. Banyak fans. Ya. Fansnya Dok, banyak ya? banget ya. Udah mendunia ya. Jadi dokter Binsar ini makin populer, makin banyak dicari pula gitu loh, Kang Cecep G. Selamat malam dokter Binsar. Selamat malam, Bari, Kang Cecep. Sehat ya dok? Sehat. Bahagia ya, dok? Bahagia perlu dicari. Bahagianya harus bahagia. Bahagia. Dok gini, ini karena dokter kan makin populer ya, Ya. jadi makin banyak yang kayaknya beneran nih dok, kayak di luar angan-angan dan di luar pikiran saya. Jadi banyak banget yang minta dibahas tentang, ini dia. Ya. Kenali bahaya pasang manik-manik atau guli-guli di penis. Nah, Ya. jujur saya belum pernah lihat ya dok, beneran dok, saya belum pernah. Ini sebenarnya tuh kayak Pura-pura aja. Pura-pura ini ya. Dunia Bener, zaman now loh, akses begitu mudah ya kan. nggak pernah ngerasain juga, belum pernah lihat juga. Jadi sebenarnya itu termasuk dalam sex toys ya, bener nggak sih dok? Baik, jadi gini ya, manik-manik atau guli-guli di penis itu ya banyak dipasang oleh para pria ya yang yang termakan oleh mitos. Ya, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu nih, termakan oleh mitos itu bagaimana. Jadi ini batang penis ya Kang Cecep ya. Lalu ini kepalanya misalnya. Nah, kepala itu kan kalau bekas kitan kan di sini di lehernya itu tidak diambil semuanya. Jadi masih kulitnya di sini tuh masih ada. Nah, di leher itulah dipasang manik-maniknya Mbak Ari. Nah, dipasang ini nih supaya Mbak Ari tahu nih ya, dipasang di manik-manik di lehernya nih. Manik-maniknya tuh. Ya, dipasang di situ di bawah kulit. Ya. Oh, kayak berarti dioperasi ya? Iya. Jadi, nah, kembali sekarang bagaimana cara memasangnya. Ya, jadi dipasang di bawah kulit, keliling di bawah kepala penis itu. Jadi di leher. Tujuannya apa? Supaya melihat bahwa dia semakin gagah perkasa. Wah, ya. Semakin gagah perkasa. Iya. Gitu dong? Supaya dia ereksinya, jadi supaya bikin katanya si wanita mermelek. Kelojotan. Wah, ya. Kelojotan kali ya? Kelojotan. Ya, supaya si wanita kelojotan tidak termasuk kaum rebahan gitu toh, ya kan? Nah, jadi akhirnya waktu dia dipasang itu dengan harapan jadi mengenai dinding vagina si pasangan wanitanya, nah itu kelojotan. Ya. Jadi katanya itu tapi mereka lupa ya. Ada Jadi bahayanya gitu? Bukan bahaya. Apa sih gunanya ini? Nah, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu vagina itu ya dari bibir luar sampai ke mulut rahim, kalau kita bagi 3, maka organ atau bagian pekarangsang yang banyak jaringan serabut saraf, yang ada klitoris dan G-spotnya, itu cuma sepertiga luar. Ya Mbak Arya? Baik. Cuman sepertiga Kita pernah luar. bahas itu ya, Jadi dok, ya? kita pernah bahas. Jadi cuman sepertiga luar, adanya klitoris, adanya G-spot. Itu dekat bibir luar, dekat bibir vagina. Nah, kita bisa coba kita renungkan, kita pikirkan, kita bayangkan lah. Penis dengan namanya manik-manik itu di lehernya, lalu dia udah tegang begitu masuk, gunanya untuk apa? Bajir, ya? Mubazir. Dia akan masuk ke dalam. Iya. Mungkin akhirnya bikin sakit bagi si wanita, iya. Nah, ini yang harus kita tahu bagaimana yang namanya fisiologi atau yang namanya struktur anatomi dari vagina. Bagian pekarangsang cuman ada sepertiga luar. Berarti bukan di dalam. Makanya sering saya ngomong, size is not matter. Hardness yang matter.
Nah, jadi waktu dia masuk, nah kepala penis itu kan yang dipasang, yang di leher penis yang dipasang manik-manik itu, dia akan di dalam, Kang Cecep. Ya Mbak Arya, di dalam, sehingga yang mengenai yang namanya klitoris dan G-spotnya itu batang penis. Nah, sehingga saya bisa simpulkan, kita bisa simpulkan pasang manik-manik atau guli-guli di penis itu nggak ada artinya sebetulnya. Kalau dari awal sampai akhir gitu? Iya. Oh, nggak ada artinya. Nggak ada manfaatnya berarti. Nggak ada manfaatnya. Coba bikin action. Action doang. Wih, ngeri dibilang gitu toh. Padahal biayanya juga pasti mahal tuh ya Dok ya. Tapi menjadi masalah ada gunanya nggak ada. Karena melihat yang namanya ternyata di dalam itu, di lehernya itu sampai ke dalam, Kang. Sedangkan organ perkarangsang, bagian perkarangsang dari vagina itu ada di sepertiga luar. Jadi nggak ada artinya. Ukuran tidak menentukan, tapi kekerasan yang menentukan. Bagi penis seorang pria, kekerasan yang penting. Nggak keras ngapain? Ya kita udah tahu ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan 4. Saya sering ngomong nih, nanti Mbak Ari sama Kang Cecep pakar derajat nih ya. Derajat 1 kayak tape ya. Ya kan? Derajat 2 kayak isi pisang, lembek. Derajat 3 kayak sosis. Derajat 4 kayak mentimun. Nah, itu yang paling bagus. Nah, itu yang diidam-idamkan setiap pria. Apalagi usianya udah 55 tahun ke atas. Ya, yang 40 aja masalah, apalagi 55 ke atas ya toh. Nah, lebih bagus adalah kekerasan, itu yang paling penting. Kekerasan daripada penis, bukan pasang manik-manik atau guli-guli. Bukan aksesoris gitu ya, Dok. Bukan aksesoris, betul. Karena useless, nggak ada guna. Karena begitu dia masuk, maka dia tidak akan menyentuh yang namanya klitoris atau G-spot, batang penisnya. Nah, makanya saya sering utarakan sejak kita ada talk show edukasi ini, saya katakan yang namanya size is not matter, size is matter. Itu Kang Cecep Bari. Baik, dokter, saya kok jadi penasaran ya Dok ya. Belum pernah lihat tapi penasaran. Bukan penasaran mau coba, bukan dokter. Banyak itu di medsos, di gambar itu yang mungkin memang di Indonesia mungkin agak sedikit sulit ya, tapi banyak itu. Jadi variasi-variasi bagaimana penis itu diberikan aksesoris. Belum lagi yang bulu-bulu. Katanya seperti bulu kuda, cambuk begitu. Iya, ada. Bulu kuda. Bingung Mbak Arya. Ada ya, Kang Cecep. Diberikan supaya katanya wanitanya kelojotan. Geli. Tapi ya Dok, sebenarnya kalau untuk si pria sendiri, itu ada bahaya nggak sih Dok kalau dengan pasang-pasang kayak gitu? Apalagi itu kan tadi dokter bilang kan dioperasi, dipasang di dalam, di bawah kulit gitu ya Dok ya. Ngebayangin aja saya ngeri gitu loh Dok. Menurut dokter gimana Dok? Itu makanya saya katakan tadi, kalau dia bisa hidup, bisa tinggal, berarti infeksi, kan resiko cuma infeksi ya. Karena kalau dia nggak bagus, sterilitas waktu dia dimasukkan itu pasti terjadi infeksi. Berarti kalau sudah masuk di dalamnya berarti akan infeksinya terlewati ya. Nah, bahayanya itu adalah kalau infeksinya tidak teratasi, Mbak Ari. Itu dia. Nah, memang beda halnya kayak silikon. Nah, baru saya mau tanya tuh Dok. Kalau silikon kan lebih silikon ya Dok? Ya, silikon itu kan bisa ditanam di payudara, bisa ditanam di penis. Ya, saya pernah dapat kasus tanam silikon, memang barangnya besar banget. Tapi ereksi nggak bisa. Kenapa? Karena rusak dia. Bedanya manik-manik atau guli-guli di penis itu dia masuk di satu titik, Mbak Ari. Dia tidak menyebar. Silikon itu kan barang menyebar, kayak barang cair. Iya. Ngerti ya? Kalau manik-manik kan benda padat, tidak dia menyebar. Jadi dia di leher penis aja melingkar aja dia, melingkar di leher penisnya melingkar. Tahu penis kan?
Ya. Tahu kan? Nanti nggak tahu lagi. Oh, kalau Ya itu kan? udah ngerasain. Oh, udah. dong. Ya. Nah, itu kan di lehernya dia. Ya, di leher. Manik-manik ya. Jadi dia tidak menyebar. Beda dengan silikon. Begitu dia dimasukkan, disuntikan, dia menyebar sini, menyebar, Bungkus gitu ya, Dok? membungkus, dan dia bisa merusak struktur daripada penis. Penis itu isinya pembuluh darah loh. Tidak ada jaringan ikat. Iya, iya. Hanya pembuluh darah. Makanya pijat-pijat penis itu merusak. Menghancurkan penis sendiri. Karena pembuluh darah pasti rusak. Besar iya, ereksi mati. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tadi si guli-guli atau manik-manik ini tuh kalau dibilang bisa mempertahankan kekerasan, nggak juga ya? Nggak Dok, juga. ya? Kan kekerasan dari penis ditentukan oleh pembuluh darah. Ditentukan oleh pembuluh darah. Bagaimana pembuluh darah itu bagus di dalam penis, itulah yang menentukan kekerasan ereksi atau kekerasan dari penis tersebut, begitu. Saya jadi penasaran nih, Dok. Kira-kira di tempat dokter ada yang pernah minta dipasangin guli-guli gitu? Nggak ada. Dan saya tidak izinkan. Loh iya tuh apa guna? Nah memang banyak di luaran yang masang ini. Jadi itu yang masangnya itu di kedokteran, di Nggak, dokter biasanya atau nggak. di rumah sakit atau di mana? Tidak. Dari profesi medis tidak boleh sebetulnya. Kan nggak mungkin. Klinik Nggak gelap mungkin gitu berarti ya, Dok? Kemungkinan besar di luar institusi resmi. Di luar kesehatan. Iya, di luar kesehatan. Bahkan juga silikon itu juga begitu. Kan nggak boleh kan? Iya, iya, iya. Iya, Mbak Ari ya, nggak ada guna. Kecuali kayak implan silikon, implan payudara, memperbesar payudara. Mungkin ada, tapi dengan batas waktu. Harus diganti atau diambil. Nah, penis nggak bisa. Begitu dipasang implan silikon, dia merusak pembuluh darah. Dan akhirnya apa? Ereksi hilang, mati. Iya, iya. Dan itu akan menyebabkan yang namanya gangguan ereksi. Selesai. Iya, iya. Kayak tape terus, Kang. Iya, iya. Rusak pembuluh darahnya. Gitu. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota jangan termakan ini. Ya para pria, ya. Ya. Ereksi Anda yang penting, bukan aksesoris Anda. Iya, iya. Kalau ada institusi kesehatan memberikan ruang, berarti malpraktek ya, Dok ya maksudnya? Yes. Dan setahu saya itu malpraktek berarti. Iya, iya. Kalau ada di institusi kesehatan ataupun ada yang melakukan ya seorang tenaga kesehatan berarti malpraktek. Gitu. Atau jangan-jangan di dunia perdukunan yang begitu ya, Dok ya? Biasanya yang saya dengar, saya baca, saya tahu dan saya ikutin yang pernah datang ke tempat praktek saya itu di luar daripada institusi. Itu. Iya, iya. Itu Kang. Kenapa di benak pria itu selalu hidup mitos-mitos sehingga menimbulkan aksi seperti pemasangan guli-guli Ya, itu, Dok? jadi gini, man is a sexual man. Ya, para pria, para pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, pria adalah makhluk seksual. Man is a sexual man. Pria, Iya. makhluk seks. Otaknya apa, Mbak Ari? Seks. Loh, otaknya seks. Ereksi terjadi, percaya diri hilang. Loh iya toh. Iya, iya. Tinggal sekarang bisa nggak berobat? Ada biaya atau enggak ya toh? Loh iya. Apalagi usia makin tua. Cuman dia bilang gini, cuman bisa ini libido, tapi untuk melakukan nggak bisa lagi. Sehingga akhirnya pasti depresi. Nah makanya biasanya hal seperti ini tercetus oleh apa? Pertama oleh lingkungan. Trending atau pembicaraan. Dan yang kedua didukung oleh memang pria itu makhluk seksual. Dia pengen, wah gagah nih ya. Bikin wanita kelojotan katanya. Jadi dalam kepalanya itu wanita kelojotan. Ya? Wanita kelojotan, gua gagah perkasa. Pria Gitu. bucin itu namanya, Dok. Ya, apapun itu. Bucin atau apapun ya, itu dia. Jadi itu yang mendasari manik-manik atau guli-guli di penis. Sebagai aksesoris, padahal tidak menentukan kualitas performa seksual dia. Iya, iya. Performa seksual seorang pria
ditentukan oleh apa? Ereksi. Titik. Hanya itu, ereksi. Nah, itu. Nah dok, kalau misalnya penis keras, ereksinya bagus, emang ada sih perempuan yang kelojotan kalau dalam proses bersenggama gitu? Penis keras, Ereksinya bagus, terus ya pokoknya sempurna lah. Ya. Emang bisa membuat perempuan kelojotan? sangat Kang Cecep. Apalagi kalau dia tahu bagaimana memuaskan seorang wanita. Oh bisa ya? Saya belum pernah ketemu yang kayak gitu kayaknya. Iya, belum pernah ketemu yang gitu Pembaca ya? Tribun, Warta Kota, saya harus kasih tahu ya. Teknik meningkatkan performa seksual itu yang pertama-tama ya. Kalau wanita itu susah orgasme loh. Iya. Pada intinya wanita sulit untuk orgasme. Bukan sulit dok, agak lama. Kalau apa? Betul. Apalagi kalau tekniknya nggak benar. Makanya seks terapi bagi seorang atau couple suami istri atau pasangan pria wanita yang sulit sekali wanitanya untuk orgasme, wanita harus di atas dulu. Itu teknik yang paling tepat sehingga dia bisa atur penis pasangan prianya suaminya untuk menyentuh klitoris dan G-spot dan dia akan itu biasa digesek-gesekkan. Ya, ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa untuk mencapai orgasme. Tentunya si pria itu harus menyentuh puting susunya, payudaranya. Karena di situ pekarangsang. Akhirnya si wanita tuh mulai mengalami pembasahan, lalu mulai mengalami sensasi yang baik, dan akhirnya mengalami orgasme. Kelojotan. Iya, kelojotan. Istilah kelojotan. Iya. Ya, bagaimana teknik membuat wanita kelojotan? Wah, ini penting, ya kan? Itu dia. Ya, jadi yang penting itu bukan aksesoris ya, Ya. tapi itu tadi ya. Ya, jadi untuk membuat wanita kelojotan dan akhirnya mencapai orgasme, bukan aksesoris, tapi kekerasan yang penting. Ya. Ereksinya yang penting, begitu Kang. Iya, iya, iya. Ya, apalagi kalau pasangan tersebut atau prianya udah di atas 55, 50, 55. Wah, usia krusial. Dalam tanda kutip. Kritis ya? Kritis itu. Bukan, seks itu kan 3. Usia muda, seks itu kenikmatan. Usia 50 ke atas, seks itu perjuangan. Usia 60, 65, kalau nggak dijaga, seks itu beban hidup. Iya, iya, Loh iya. iya. Si pasangan wanitanya masih bugar, masih sehat, minta stres dia. Karena nggak bisa ereksi. Nah, itu yang terjadi pada dunia yang nyata ini. Ya, buat pembaca Tribun dan Warta Kota di atas 60 tahun, hati-hati. Jangan sampai seks itu menjadi beban hidup. Itu dia. Sejauh ini ke dokter ada yang datang soal keluhan tentang pemasangan manik-manik dan guling? Ada, Kang. Ada ya? Ada, dan minta dilepaskan. Minta dilepas, Kebetulan saya Jadi tidak... dokter cuma spesialis melepaskan, bukan Oh, enggak bisa, memasang. enggak bisa. Itu kan harus bedah ya. Ya. Harus bedah. Harus bedah urologi. Karena dia terpasang di bawah kulit, Kang. Iya, iya. Keliling daripada leher penis itu. Keliling. Dilepaskan kan berarti dia di anestesi dulu. Iya. Anestesi baru disayat, diambil. Baru istilahnya Dijahit di lagi. perawatan luka. Itu sakit ya, dok? Lah, iya sakit lah kalau nggak dibius. Iya, iya. Harus dibius, Kang. Mbak Ari bayangin. Jadi ini kayaknya bener-bener demi wanitanya gitu ya dok. Demi wanita Itu si kelojotan. pria rela bucin banget yes, sama. Jadi sebenarnya bucin tuh boleh, tapi ya harus juga mikir ke depannya bahayanya tuh Jadi, apa gitu rasionalitas ya dokter. perlu. Nah, ini kan udah nggak rasionalitas ini. Artinya fenomena membayangkan sesuatu yang spektakular dan luar biasa tanpa memikirkan yang namanya ke depannya bagaimana itu. Ya. Ini belum silikon. Ada yang mau silikonnya, dok tolong dok, aduh nggak bisa saya. Harus diambil dioperasi karena silikon ditanam. Berarti harus diambil. Bedah harus bedah. Dan itu kalau udah silikon harus di meja operasi. Sama dengan hal ini ya dokter. Iya, kalau perlu bedah anestesi umum, gitu kan. Iya, iya. Ya. Baik dokter, saya jadi udah agak kebayang dikit sih. Ya, gitu. Jadi dunia nyata begitulah ya. Jadi memang akhirnya yang mana seks yang sehat itu sudah tersingkirkan oleh mitos. Iya, iya. Ya, Mbak Ari ya. Nah, kenapa sih dok dalam dunia seks itu penuh mitos ya? Itulah sejak
zaman manusia pertama sudah begitu ya? Sudah begitu. Seks itu adalah sesuatu yang tabu, tapi tetap dicari. Iya, iya, iya. Dilarang malah selidiki, dicari. Ya. Nah, sekarang kan dengan majunya dunia kedokteran, Dok, artinya kan reasoningnya ada, ilmiahnya ada. Nah, tapi mitos itu masih tetap hidup ya, Dok? Oh, masih. Nah, makanya saya katakan dengan adanya kita ini edukasi seksual ya, Mbak Ari ya. Kita ini mencerahkan, Kang Cecep. Yeah. Kita sedang mengcounter mitos-mitos yang ada di masyarakat. Ya, jadi pembaca Tribun Warta Kota banyak talkshow kami. Ya, baca ratusan video ada di YouTube situ. Ya, edukasi seksual. Karena bahaya ataupun kegunaan dari setiap tambahan atau aksesoris itu belum tentu bermanfaat gitu. Ya, itu. Oke, Bali. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk Tribunus dan juga Sobat WK, bucin boleh sama pasangannya, tapi tetap harus tadi seperti dokter Binsar bilang ya, pakai akal sehat lagi gitu ya Kang Cecep ya. Baik, Kang Cecep, dari saya udah nggak ada pertanyaan, silakan. Oke, saya kira cukup, Dok. Ya. Nanti dokter tinggal memberikan kesimpulan sama lokasi praktek. Saya mau menyimpulkan buat pembaca Tribun dan Warta Kota, topik talkshow kita malam ini, pasang manik-manik atau guli-guli di penis, tepatnya di leher penis ya, itu nggak ada artinya. Nomor satu, kenapa? Karena performa seksual seorang pria sangat ditentukan oleh ereksi, bukan oleh aksesoris. Hanya ereksi. Ereksi Anda bagus, maka Anda akan disebut jantan. Oh iya toh? Ya, jantan. Wah, perkasa ini, maco gitu kan. Hanya oleh ereksi. Yang kedua, vagina itu sepertiga luar yang mengandung organ peka atau bagian peka rangsang. Lalu 2/3-nya apa? Hanya jaringan ikat. Jadi nggak ada jaringan peka saraf. Useless manik-manik atau guli-guli ini. Sehingga tidak ada gunanya. Yang ketiga, ya, ereksi itu menentukan performa. Dan penis itu isinya adalah hanya pembuluh darah. Sehingga apapun tindakan terhadap penis, baik itu pijat, pemasangan manik-manik atau guli-guli ataupun silikon, itu merusak atau bisa menghancurkan struktur pembuluh darah di penis. Dan akhirnya ereksi para pria yang memakai semua ini akan hilang. Ya, sehingga kita tahu ereksinya akan terganggu. Dan yang terakhir, bila memang ini mau dihilangkan bagi pembaca Tribun Warta Kota yang memasang aksesoris baik silikon, manik-manik, guli-guli atau apapun di penis, kalau ingin diambil segera dilakukan pembedahan. Karena solusi cuma itu. Di mana, Dok? Biasa di bedah urologi, dokter bedah urologi yang mengerjakan, atau bedah umum. Tapi sekarang hari ini dengan kemajuan teknologi kedokteran, untuk penis biasanya bedah urologi yang kerjakan. Nah, kalau ada pembaca Tribun Warta Kota ingin bertanya, berkonsultasi, silakan WhatsApp saya, chat ya, di 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 ya 8231 7586. Pasti saya balas. Praktek saya ada di Depok, ada di Pondok Indah, dan ada di Bogor. Demikian mungkin Kang Cecep dan Mbak Ari, talkshow kita malam ini. Fenomena spektakuler. Spektakuler. Jangan baru sekali ini dibahas di sini ya, Dok ya. Membuat wanita kelojotan. Tujuannya itu toh. Iya, tujuannya manik-manik atau guli-guli toh. Tanpa peduli bahayanya gitu ya, Dok. Tanpa peduli. Tanpa memikirkan apa sih resikonya, itu dia. Iya. Baik, Dok, Bari. Ya. Pembaca Warta Kota dan Tribuners, kita akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang tentu lebih seru. Ya. Seperti biasa, tiap hari Kamis jam 7 malam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Dokter Binsar, Kang Cecep, selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.